sangat berpengaruh besar. Kenapa? Karena apabila kita lupa, artinya ada pelanggan. Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahrul Toko. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan usahanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi mengenai bagaimana cara membuat bingkisan atau kita bisa sebut sebagai THR, atau ada lagi yang menyebutnya persenan. Kalau di desa itu ya terkenalnya persenan ya sahabat. Nah, kalau saya sendiri menamainya dengan selamatan toko gitu aja wes. Nah, bagaimana cara membuat bingkisan atau persenan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini, untuk para konsumen kita, untuk pelanggan setia kita. Nah, persenan ini sahabat, ini sangat berpengaruh besar ya. Setelah saya teliti selama saya bertoko, selama saya menjalankan usaha toko sembako, ini sangat berpengaruh besar. Kenapa? Karena apabila kita lupa, artinya ada pelanggan setia kita lupa, nggak kita kasih, maka akibatnya mereka akan kecewa, mereka akan beranggapan bahwasanya mereka nggak dianggap sebagai pelanggan. Nah, itu hati-hati ya sahabat. Jadi untuk THR ini, persenan ini, harus benar-benar teliti, harus membedakan mana yang pelanggan setia, mana yang pelanggan nggak setia. Nah, kan itu ada pelanggan yang nggak setia, itu dia belanjanya di mana-mana, nggak netep di toko kita saja, belanja dimanapun mereka belanja gitu, itu namanya nggak setia. Kemudian ada lagi yang pelanggan, bukan pelanggan sih, datangnya belanja itu cuman di bulan puasa. Nah, itu di toko sahabat ada nggak yang seperti itu? Biasanya ada, seseorang belanja hanya di bulan puasa agar supaya dikasih THR, itu biasanya ada. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya sahabat. Jadi di sini saya akan bagikan beberapa cara agar supaya kita tepat sasaran dalam memberikan yang namanya bingkisan ini. Nah, untuk nominal itu tergantung toko sahabat masing-masing ya, sesuai kemampuan kita lah. Tidak terlalu besar, yang penting kita memberikannya tepat sasaran, tepat ke pelanggan setia kita. Nah, berikut adalah cara bagaimana kita memberikan bingkisan tersebut. Simak ya sahabat, jangan kemana-mana. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Simak ya sahabat. Oke sahabat, inilah beberapa peralatan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Adapun yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu label harga. Nah, seperti ini. Label seperti ini ya sahabat. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk menulis kategori dari bingkisan tersebut. Nah, kebetulan di toko saya toko semi grosir ya sahabat, jadi ada pengecer sama ada yang kulaan. Jadi kalau ada warung-warung kecil yang kulaan ke saya, itu juga bisa, kemudian pengecer juga bisa. Jadi semi grosir yang partai kecil-kecilan.
Baik, di sini yang pertama harus kita siapkan yaitu label harga seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada spidol permanen, kemudian ballpoint jangan lupa, kemudian sama buku. Nah, buku catatan ya sahabat, untuk menulis konsumen yang berhak mendapatkan bingkisan dari kita. Baik, di sini ada label harga. Nah, kebetulan di toko saya, toko semigrosir, maka saya kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kulaan, yang kedua ialah belanja. Maka saya kasih kode. Kalau yang kulaan saya kasih kode huruf K. Setelah kita siapkan seperti ini, kita juga harus siapkan buku catatan untuk menulis nama-nama konsumen yang kita kasih bingkisan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya konsumen yang sudah mendapatkan bingkisan, tidak double, tidak dikasih lagi. Itu tujuannya ya. Kemudian tujuan yang kedua agar supaya ini buat lihat-lihat histori lah di tahun yang lalu. Oh, tahun yang lalu pelanggan saya jumlahnya sekian, kemudian tahun yang sekarang sekian. Jadi ada penurunan atau peningkatan. Nah, di sini kita bisa tahu dari data customer ini ya. Catat ya sahabat, seperti ini contohnya. Saya sudah merangkum mulai beberapa tahun yang lalu. Sini contohnya ada K2. Nah, seperti ini ya sahabat. K2 ini orang kulaan urutan kedua. Nah, ini sudah saya catat semuanya seperti ini. Dan seterusnya K2, kemudian B1, B2. Jadi di toko saya seperti ini ya sahabat. Tapi saya kurang tahu di toko sahabat bagaimana, itu kebijakan masing-masing dari tiap toko. Kemudian jangan lupa juga sediakan kantong kresek seperti ini. Kantong kresek disesuaikan sesuai ukuran isinya. Kalau saya nggak pakai kresek yang bagus, cukup ini aja, murah meriah. Ya, ini ya sahabat, sederhana namun saya memberikannya merata ya sahabat. Nah, kemudian untuk yang K1, nah K1 ini isinya apa aja? Kalau di toko saya, kulaan yang paling banyak itu mendapatkan bingkisan berupa ini. Nah, teko set seperti ini. Teko ya sahabat. Isinya seperti ini. Nah, kemudian ada gelasnya juga seperti ini. Nah, seperti ini gelasnya. Ini lumayan buat kalau pas hari raya, buat tempatnya minuman dingin atau sirup buat suguhan ke tamu ya. Jadi dapat ini untuk yang K1 sama stik balado seperti ini. Nah, ini untuk yang K1. Jadi dapat ini satu, dapat ini juga satu. Kemudian untuk yang K2 itu dapat Sprite yang 1 liter sama balado. Nah, ini yang K2. Mungkin nominalnya nggak seberapa ya sahabat, tapi inilah bukti kecintaan kita kepada pelanggan kita. Karena apa? Pelanggan kita itu adalah aset buat kita. Jadi usahakan kalau memberi yang tulus, yang ikhlas, agar banyak gantinya. Ya, ini ya sahabat. Itu untuk yang K1 sama K2. Kemudian untuk yang B1 ini belanja harian ya sahabat. Jadi nominalnya lebih banyak kulaan. Nah, untuk B1 untuk B1 saya kasih balado 1 sama Intermi ya, Intermi 5 piece. Ini untuk yang B1. Kemudian untuk yang B2 ini belanjanya sedikit ya sahabat, mungkin seminggu cuman 1 kali atau 2 kali, terus nominalnya juga kurang banyak. Jadi saya kasih balado saja.
balado ini setengah kilo ya sahabat. Jadi kalau diisi ke toples penuh toplesnya. Ini satu ya. Setelah semuanya selesai kita bungkus. Nah, kita bungkus sesuai kebutuhan. Setelah kita bungkus, maka jadilah seperti ini. Nah, ini K2. Ini K2, kita bungkus seperti ini. Kemudian langsung kita kasihkan ke pelanggan kita. Terserah mau ngomong apa. Kalau saya biasanya, Mbak, ini selamatan toko dari toko saya, mudah-mudahan bermanfaat gitu sahabat. Jadi saya ngasihnya gitu ya, mungkin nggak seberapa namanya, cuman setahu saya kalau kita memberikan sesuatu ke pelanggan berupa bingkisan ini, pelanggan pasti senang sahabat. Mereka akan menerima dengan senang hati, itu ya sahabat. Nah, seperti ini. Mungkin cukup itu aja dari saya sahabat. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, silakan cantumkan di kolom komentar. Baik sahabat, cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan toko sahabat semakin berkembang, semakin maju, semakin laris dagangannya. Baik sahabat, itulah tadi yang dapat saya berikan informasi mengenai konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa sekali lagi dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.